Pasca Pilpres dan juga pemilu 2024 kemarin, satu-satunya partai yang mau mengundang Rocky Gerung hanyalah Partai Umat. Yang lain gak selera. Nah sekarang PDIP ya mengundang Rocky Gerung untuk pembekalan. Jadi kita sudah tahu ya bahwasanya sekarang PDIP kualitasnya nggak jauh-jauh amat dari Partai Umat. Karena dua-duanya sekarang memiliki label yang sama-sama partai pembenci Jokowi. Makanya diundang Rocky Gerung, karena Rocky Gerung terkenal dengan track recordnya sebagai pembenci Jokowi number one. Konsisten. Makanya ketika Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi jalan bersama beriringan, dia nggak mau masuk itu. Padahal 2019 ya Gerindra pernah mengundang si Rocky Gerung ini. Sekarang nggak mau. Karena apa? Gerindra lebih bagus berdampingan dengan orang yang masuk akal daripada orang yang nggak masuk akal. Ya, nah begitu juga ya kan Partai Demokrat. Ya, kemarin itu Partai Demokrat 2019 mengundang Rocky dan juga kalian tahu tagline-nya apa? Partai Demokrat mengundang Rocky, KTA menyusul. Begitu juga sekarang di PDIP. Adi Nabi itu belum mengatakan. Sekarang Rocky Gerung memakai jaket PDIP. Bentar lagi KTA menyusul. Kau sekarang mau masuk partai mana sih? Kalian periksa itu. Makanya ya di rakernasnya Partai Umat dia janji sama Partai Umat dan juga Amin Rais. Apa katanya? Walaupun saya non muslim, tapi saya akan kampanye untuk Partai Umat. Tapi setiap datang ke acara partai minta KTA. Setiap acara partai minta KTA. Aduh, ku bilang biar tahu ini PDIP ini lagi sakit kan begitu. Tapi yang jadi pertanyaannya, kenapa orang sakit ngundang yang sakit? Kalau sakit itu pergi ke dokter. Kalau nggak sanggup jalan lagi, panggil dokter ke rumah. Bukan yang sakit ngundang yang sakit. Jadi kalau misalnya ini dianalogikan ya kan, yang satu sakit badannya, yang satu sakit otaknya. Coba, apa enggak sakit otaknya si Rocky ini? Semua pikiran-pikiran yang dikeluarkannya adalah pikiran-pikiran apatis, pesimistik. Yang selalu mempengaruhi orang untuk membenci pemimpinnya. Dalam semua agama mengajarkan bahwasanya setiap orang harus hormat kepada pemimpinnya. Nah ini orang lain beda. Dia katakan non-muslim, tapi agama apa kau? Sensitif jadinya. Sampai sekarang Rocky Gerung kalau ditanya agama apa, dia bakalan belok ke kiri, belok ke kanan. Ijal enggak jelas. Aduh. Sekalian aja PDIP ngundang Bahar Smith gimana? Atau Rizik Syihab. Bentar lagi diundangi orang ini tuh Faisal Asegaf. Ngasih materi. Din Samsudin ngasih materi. Semua diundang. Yang benci sama Jokowi mereka undang. Aduh, tapi cocok lah itu sesama pembenci harus saling memotivasi. Tahu enggak kalian? Ya jujur aja, di acara mereka kemarin pembekalan anggota DPRD, ya, Rocky Gerung tanpa mereka sadari sebetulnya sedang menghina junjungan mereka, Bapak Soekarno. Minum dulu aku, Pak. Bagian manapun yang menghina, bagian jas merah.
Berani dia plesetkan jas merah. Apa katanya? Jas merah, jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Kalian tahu apa kata Bung Karno? Sebetulnya Bung Karno ingin mengatakan, jangan pernah lupakan para pengkhianat. Para pengkhianat itu beranak pinak. Beranak dan bermantu. Ku bilang sama kalian, kalau kalian telaah kata-kata ini adalah kata-kata penghinaan. Coba, kalian bisa 100% jamin apa yang dimaksudkan Bung Karno seperti itu? Jamin enggak? Enggak kan? Karena apa? Bung Karno sendiri mengatakan jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Dia itu ingin menyampaikan kepada generasi saat itu dan juga generasi kita saat ini, mengatakan jangan pernah melupakan apa yang sudah diperjuangkan para pejuang terhadap bangsa ini. Fokusnya kepada perjuangan, kepada para pejuang, kepada para pendiri negara ini, bukan kepada para pengkhianat. Kacau kau sakit. Makanya aku bilang, partai ini udah sakit, diundang orang sakit. Tapi jujur aja aku bilang, Rocky Gerung ini, ya kan sebetulnya datang ke acara itu, sebetulnya dia sekalian cari panggung. Masalahnya, dia cari panggung di partai yang sudah mulai kehilangan panggung. Kalau cari panggung itu partai-partai yang naik daun lah. Gerindra, Demokrat lagi naik daun itu. Kemarin 2019 kan mereka masih utang kan kartu tanda anggota kan. Kau tagih ke sana. Ini malah kau minta KTA sama PDIP. Yang naik daun PKB, Golkar pun pernah juga ngundang kawan ini biar tahu kalian 2024 kemarin. Cuman bukan dalam rangka hal politik, tapi penerbitan buku. Kawan ini hebat, betul. Kawan ini betul-betul bisa dikatakan encer otaknya. Tapi setiap orang itu, ya dia itu punya skill, punya kemampuan di bidangnya. Nah ini bidang yang bukan bidang dia dicampuri. Bidang dia itu filosofi, bidang dia itu masalah antropologi, bidang dia itu sejarah, kan gitu. Itu aja didalaminya, aku yakin orang-orang bakalan banyak yang simpati sama dia. Nah ketika dia sudah masuk ranah politik, dirusaknya pula politik. Dengan kata-katanya, aku bilang sama kalian, kalau bicara tentang kata-kata, ya kata-katanya ini selalu memplesetkan kata-kata yang sudah ada. Dan dia selalu menciptakan kata-kata yang belum pernah ada. Makanya seolah-olah hebat. Makanya, jujur aja aku bilang, itu untung aja ya PDIP mengundang si Rocky Gerung ini ke acara pembekalan. Kalau sempat ke acara jejak dengar pendapat dengan masyarakat biasa, apa yang mau disampaikan? Padahal partai PDIP partai wong cilik. Gerung. Nanti kusulkan dulu Rocky Gerung ini biar dapat marga Sitorus biar sama kayak aku, bah. Iya, bukannya apa? Iya kan perlu ditatar orang ini. Kalau dia belum marga Sitorus kayak aku, kayak mana aku mau menatarnya? Tapi kalau sudah jadi masuk dia marga Sitorus contohnya, ya kan bisa lawat tatar, ya kan. Datanglah marga Sitorus semuanya. Mama. Jangan kau bawa itu ke sini. Rusak kau. Iyalah kalau kayak gitulah, nggak usah lah kalau kayak gitu. Iya, makanya aku bilang ya, tapi orang-orang PDIP ini nggak sadar kalau mereka itu sedang dipermainkan Rocky Gerung. Coba ya, prinsip yang dipegang Bapak Soekarno yang merupakan menjadi sebuah isme di dalam partai mereka,
dirusak oleh Rocky Gerung yang mengatakan bahwa jas merah itu diplesetkan supaya Bapak Soekarno mengingatkan kita supaya kita jangan lupa dengan para pengkhianat. Kan ini adalah penghinaan sebetulnya, ya. Coba kalau Rocky Gerung ya menyampaikan hal itu di luar acaranya PDIP, udah dituntut itu. Aduh. Tapi kita udah lihat ya arah dan tujuannya kemana. Tapi nggak tahu juga yang mau nyapresnya ke 2029. Atau PDIP sudah kehilangan pamor, udah kehilangan tokoh. Oh enggak lah, ini kan cuma pembekalan. Ya kalau pembekalan lihatlah orangnya. Aduh, tahu enggak kalian? Jujur aja gue bilang, ini ya kalau ku katakan, ketika PDIP mengundang Rocky Gerung, PDIP sedang menunjukkan keputusasaannya. Putus asa mereka. Karena apa? Karena mereka sudah menghantam Jokowi dari segala arah, dari segala sudut. Tapi seolah-olah nggak berhasil gitu loh. Hasto menghantam, kena hantam. Dia di situ terus mau menghantam. Si Hasto udah terlanjur kena hantam. Iya kan? Adian Napi Tupulu mau menghantam. Ternyata sudah ada lobby. Ya terpaksa mereka menggunakan tangan dan mulut orang lain. Kemarin begitu Hasto ditetapkan jadi tersangka, tiba-tiba yang namanya Ray Rangkuti melaporkan Jokowi dan keluarganya ke KPK. Coba menggunakan tangan orang lain. Jangan fitnah kopung. Mungkin saja itu mungkin saja itu adalah kehendak dari mereka, bukan dari orang PDIP yang nyuruh. Begitu juga GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, mendesak supaya KPK juga memeriksa Bapak Jokowi. GMNI itu salah satu organisasi mahasiswa yang terafiliasi dekat dengan PDIP. Banyak caleg-caleg dan juga ya orang-orang di PDIP itu alumni dari GMNI atau masih di GMNI. Mau tahu kalian siapa-siapa orangnya? Ya kalian cari sendirilah. Aduh. Tahu enggak kalian? Jujur aja aku bilang ya, ketika aku menyebarkan ya berita-berita seperti ini, ya, ini kan menurut pengalamanku dan juga pemahamanku, ya, datang orang-orang itu, semuanya mengatakan, oh dasar kau ternak Mulyono, dasar kau itu betullah ini memang buzzer, Mulyono masih hidup ya katanya kan. Ada yang satu lagi mengancam, jangan tutup akunmu ya, jangan tutup. Aku sampaikan sama kalian yang komentar di kolom komentar yang mengancam-ngancam Opung Parbelak, ya kan? Akun kalian aja akun bodong. Gak mau sebetulnya aku menanggapi di video ini karena aku juga gak mau balas komentar kalian. Akun bodong. Kalau jantan kalian pakai akun asli. Di TikTok pun begitu, biar tahu kalian ya. Setiap orang ya yang mengatakan aku ya ternak Mulyono, buzzer segala macam, ku undanglah untuk live bersama, nggak ada yang mau naik. Aku bilang sama kalian, kalau SDM kalian masih rendah, nggak usah komentar. Komentar kalian itu pun komentar-komentar yang nggak berbobot. Bikin dulu komentar kalian itu berbobot. Kalau kalian mau menyanggah apa yang dikatakan Opung Parbelak itu, ya kan? Coba dulu bikin sanggahan-sanggahan yang berbobot. Kasihan habis kuota kalian tonton Opung Parbelak untuk mencari kesalahan Opung Parbelak. Habis itu kalian komentar negatif. Lebih bagus kalian skip aja. Tapi komentar kalian nggak berbobot. Nggak usah kalau kalian mau cek contohnya komentar-komentar nggak berbobot, kalian tengok aja di video-video sebelumnya. Aduh.
Aduh, kaliannya apa namanya, kalian dukung partai nggak berbobot, makanya nggak menang kalian. Ya, jadi coba bayangkan kalian ya. Sekarang begini ya, PDIP sedang putus asa ya. Apapun usaha yang mereka lancarkan, sekarang begini, kalian perhatikan dulu ya. Satu-satunya ya kelompok yang getol menyerang Jokowi cuma kelompok 16% ini aja. Kemarin kelompok RW 26. Sekarang itu lucu biar tahu kalian ya. Ada diksi apa namanya, ada istilah-istilah ya. Kalau kelompok 16% itu RT 16. Kelompoknya anak Aba itu 24% RW 24. Ya, jadi sekarang itu yang paling ribut itu kelompok RT 16. RW 24 mereka sudah sadari bahwasanya apa lagi yang mau diperjuangkan, ya kan? Sedangkan orang yang diperjuangkan juga nggak kelihatan batang hidungnya. Iya kan? Nggak jelas masa depannya. Karena apa? Udah mulai bercengkrama, bersendagurau dan bermesra-mesraan dengan Ahok. Ya makanya gue bilang, sedangkan mereka bisa dikatakan ya tahun 2017 mereka adalah pembenci utama dari si Ahok. Itu dia ya, kaum mana lagi? Kaum yang mengatakan bahwasannya mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat, kaum akademis dan juga tokoh perubahan seperti Faisal Asegaf, nggak kelihatan lagi kan? Din Samsudin nggak nongol juga. Iya kan? Yang paling konsisten paling sekarang Refli Harun. Dan juga Said Didu, walaupun Said Didu dan Refli Harun dan lain-lainnya itu nggak terlalu sering bergabung lagi. Karena mungkin Refli Harun nggak pengen kelihatan bodoh, ikut-ikutan nyemplung ke dalam laut. Aduh, sekarang ku ajak dulu kalian berpikir untuk objektif ya. Sebetulnya orang-orang ini yang kusebutkan satu persatu ya, sebetulnya mereka itu orang-orang yang potensial, ya kan? Cuman arahnya salah. Salah gitu loh, ya kan? Nggak tahu kenapa salah arah, apa karena mereka kehilangan jabatan sehingga mereka sakit hati. Jadi intinya sakit hati itu bisa berpengaruh terhadap kualitas seseorang. Kalian tahu Reza Indragiri, yang kemarin itu apa namanya, mengatakan bahwasanya 100 hari kerja Bapak Prabowo itu sama dengan 100 tahun kerjanya Gibran. Ya, dan dia membeda isi otaknya Gibran. Dia itu sebetulnya ahli forensik dan dia itu bisa dikatakan satu-satunya dan orang pertama yang mendapat gelar master ya dalam bidang forensik katanya. Kemarin itu biar tahu kalian, aku suka ngeliat kawan ini di apa namanya, ulasannya tentang kasus Vina Cirebon. Iya kan? Tapi makanya aku bilang kita itu nggak bisa ya, kita itu manusia itu nggak akan pernah bisa mampu atau bisa skill di dalam semua hal, nggak bisa. Paling skill itu bisa di 1, 2, 3 bidang gitu loh. Nah Indragiri ini pun begitu juga. Kalau skillnya di bidang forensik, jangan coba-coba masuk politik, kena giling kau nanti. Ya, begitu juga Rocky Gerung, ahlinya di bidang filosofi, jangan masuk politik. Kan begitu, rusak politik kau bikin. Aduh. Makanya tengok dulu Ibu Sri Mulyani, dia itu orang ekonomi, ya dia itu seorang ekonom yang luar biasa. Sampai sekarang dia nggak terlalu kental sense of politiknya itu nggak terlalu kental. Makanya sampai sekarang orang banyak yang nggak menebak dia itu dari partai mana. Dia nggak masalah mau ada partai nggak ada partai yang mendukung dia, karena apa? Dia seorang ekonom, ahli ekonomi. Ya makanya sampai sekarang bisa dikatakan dia salah satu ahli ekonomi yang kualitasnya number 1 di Indonesia.
konsisten dia di bidang itu. Nah, kalau misalnya orang ya, kalau sudah mulai tercampur baur dengan yang namanya politik, bisa hancur. Reza, aduh, nggak bisa gue bilang kayak gitu, Pung. Ya, banyak ahli hukum ya yang terjun ke dunia politik. Nah, sekarang begini, hukum, undang-undang itu semuanya produk politik. Kan begitu. Tapi tidak ada yang namanya filosofi itu produk politik. Kalau beririsan, bersinggungan, iya. Oke lah, Rocky Gerung. Reza Indragiri, ahli forensik. Aduh, makin banyak ya pembenci Jokowi ya. Tapi tahu enggak kalian, makin banyak orang yang membenci Jokowi, Bapak Jokowi itu makin mulia. Itu dia. Nah, sekarang visi misi kalian itu ya untuk memisahkan antara Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo. Mana bisa? Bapak Prabowo juga menyadari bahwasannya kekuatan bangsa ini ada di rakyatnya. Dan rakyat sekarang mayoritas masih cinta dengan Bapak Jokowi. Kalian kiranya ketika masyarakat berbondong-bondong datang ke rumah Bapak Jokowi, itu nggak dimonitor sama Bapak Prabowo? Dan Bapak Prabowo mengatakan dalam hati, ternyata aku nggak salah pilih Besti. Makanya sampai sekarang dia selalu menghindari pertemuan dengan Megawati. Karena dia harus pastikan, harus menjaga perasaan Besti. Ya iya dong. Makanya ulang tahun Megawati kemarin dia cuma kirim apa? Anggrek. Nggak mau jumpa. Ya, karena apa? Antisipasi. Karena apa? Lebih banyak rakyat ya yang bersuara, jangan sampai Prabowo ketemu Megawati. Walaupun kami percaya bahwasanya nggak akan terjadi apa-apa. Tapi paling tidak persepsi masyarakat itu jangan sampai negatif. Harus dijaga dong sama Bapak Prabowo. Udah gue bilang Bapak Prabowo itu menang, Jokowi efek, Gibran efek. Nggak ada Megawati efek. Begitu juga Megawati dan juga PDIP. Kenapa mereka kalah? Karena Jokowi efek dan juga Gibran efek. Sampai di sini sadar. Sampai di sini paham kan? Gitu ya. Jadi orang sukses harus belajar dari orang sukses. Udahlah dulu ya. Itu dulu dari Pumpar bilang salam NKRI harga mati. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Pumpar bilang pembahasan komentari tentang isi videonya, yaitu tentang PDIP. Apabila teman-teman ada pendapat atau ada saran, silahkan komen di kolom komentar. Selamat beraktivitas, sampai jumpa video selanjutnya. Sampai jumpa.